Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja biar nggak kepanjangan videonya. Kali ini gue mau nge-review sebuah mic. Ini dia mic-nya langsung gue pasang, jadi kalian bisa langsung lihat nih bentuknya kayak gini. Oke, tapi sebelum gue mulai, gue disclaimer dulu. Disclaimer pertama, di sini gue bukan seorang profesional, gue cuma seorang penghobi yang kebetulan hobinya itu ngulik-ngulik audio, terutama mikrofon. Lalu disclaimer kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Mic ini dibeli dengan uang gue pribadi. Oke, jadi ini adalah sebuah condenser mic, studio condenser mic yang sudah cukup lama banget bahkan beredar di Indonesia, cuman kebetulan aja gue baru punya gitu ya. Ini adalah Samson C01. Sebenarnya merek ini gue udah tahu lama banget, dan kebetulan ada sahabat gue juga di Bali yang kebetulan seorang penyanyi, Ibu Meta. Dia itu gue pernah lihat dia pakai mic ini dia ngajar nyanyi gitu ya. Jadi gue udah familiar juga dengan mic ini gitu ya. Maksudnya looksnya gitu. Tapi belum pernah punya, belum pernah make, belum pernah nyobain gitu ya. Samson C01-nya ini gue connect ke Steinberg UR12 seperti biasa. Lalu gue record di Audacity. Ini 24 bit, 48 kHz. Nah ini gain powernya ada di angka jam 2. Sebenarnya agak butuh power yang gede juga ya. Karena biasanya condenser mic yang pernah gue review, condenser mic, itu angkanya tuh arah-arah jam 11, jam 12, jam 1 lah. Ini mungkin salah satu yang paling butuh power yang paling banyak yang pernah gue review ya. Ini ada di angka jam 2. Tapi sebelum kita ngomongin mic-nya, kalau kalian beli mic ini mic ini harganya antara 900.000 sampai 1 juta. 1 juta kecil gitu ya, nggak nyampe 1 juta 100. Karena gini, beda toko, beda kota bisa beda-beda harganya. Terutama di Bali. Kalau di Bali tuh biasanya harga tuh lebih mahal dibandingkan dengan di Pulau Jawa atau Jakarta gitu ya. Di kota Jakarta tuh biasanya lebih murah-murah. Nah di Bali tuh biasanya lebih mahal. Jadi ya ini di Bali mungkin kisarannya antara 1 juta atau 1.050.000, 1.020.000 yang kayak gitu. Kalau kalian beli online di Pulau Jawa, mungkin kota-kota kayak Surabaya, Bandung, dan Jakarta mungkin harganya lebih murah, mungkin bisa 900 atau mungkin ada yang 800 ribuan ya. Ya kalian cari-cari aja. Oke, jadi kalau kalian beli mic ini boxnya kayak gini nih. Oh iya loh, susah. Boxnya gede soalnya. Agak susah ya, boxnya gede soalnya. Ya intinya boxnya ada gambarnya, C01 Studio Condenser Microphone. Lalu ada optionalnya di sini. Jadi kalian nggak dapat shock mount gitu ya. Shock mountnya itu optional. Di dalam box yang tadi kalian dapat hard case, kayak koper gitu. Di dalamnya itu kalian dapat busa telur yang ini juga udah di cut ya, udah di cut berbentuk mic-nya, jadi mic kalian bisa langsung masuk sini. Setelah itu seperti biasa buku manual dan buku garansi di belakangnya. Mic ini udah jadi satu nih sama buat apa nih namanya, standnya gitu ya, buat kok bukan stand anjir. Ini kayak holder buat kalian connect ke mic arm kalian. Nah ini udah dapat juga adapternya gitu dari 3/8 ke 5/8. Jadi bisa menyesuaikan dengan mic arm kalian. Kecuali kalau kalian pakai tripod ya, tripod itu 1/4. Kalian harus beli terpisah. Langsung aja, jadi ini dia mic-nya. Mic-nya ini sudah pasti metal ya. Grill dan bodinya juga udah metal semua. Kecuali ini nih, holder yang buat ke mic armnya ini nih plastik. Kalian dapat gini doang. Jadi Samson C01 ini yang paling basic ya. Sekarang tuh udah ada update-nya dia Samson C01 U Pro kalau nggak salah, yang pakai USB konektornya. Kalau ini kan masih XLR. Jadi dia udah ada update produk terbarunya yang pakai USB. Lalu di atasnya ini kalau gua nggak salah juga itu ada Samson C03. Nah itu Samson C03 itu multi pattern gitu ya. Dia ada switch buat high pass filter yang kayak gitu-gitulah, banyak fiturnya, lebih banyak. Di bagian depannya ini nanti gua taruh foto mungkin di sini, nanti gua fotoin, kalian bisa lihat fotonya. Di bagian depannya ini ada tulisan mereknya Samson C01 Studio Condenser. Lalu dia ada lampu warna birunya gitu. Jadi kalau kalian konekin ke audio interface terus mic ini nyala, nah lampu birunya itu nyala. Nah mic ini nggak dapat aksesoris seperti yang kalian tadi lihat kan, nggak dapat shock mount, nggak dapat stand, nggak dapat
pop filter atau windscreen, ya udah mentah aja gini. Tapi ya ini hasil suaranya, dan ini di record di kamar gue. Kebetulan ini udah malam juga, jadi seperti biasa AC udah nyala, dan AC gue itu lumayan gede, dan suara anginnya juga lumayan gede, suara kipasnya itu. Lalu ada lampu di sisi kiri gue dan di belakang itu, tapi fan-fan kecil aja sih di lampunya. Langsung aja kali ya gue tes seperti biasa. Biasanya 3 yang gue tes, yaitu plosive, proximity, dan rejectionnya. Untuk yang pertama kali langsung dari plosive aja ya. Seperti biasa, plosive, P, B, dan T. Kita tes, ini jaraknya kurang lebih ya nggak dekat-dekat banget sih ya. Mungkin sekitar 9 jari lah, 9 jari. Tapi gue frontal di depannya. P, 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 B, 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 T, 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 papa, papa, boba, boba, papa, papa, boba, boba. Alright, lumayan oke. Jadi ini gue dari tadi ngomong jaraknya kurang lebih 9 jari, dan ini di serong kiri depan mulut gue. Jadi nggak di depan mulut banget gitu ya. Kalau yang gue dengerin sih lumayan bagus buat ngehandle plosive. PBT-nya juga aman gitu ya. B-nya mungkin tadi gue ngeliat juga di mana tuh, di Audacity ya, itu memang agak naik sedikit, tapi masih, kalau gue monitoring sih masih oke banget gitu. Yang berikutnya gue mau cobain rejection ya. Kalau ini kita ngomong di depan dengan jarak kurang lebih masih sama 9 jari lah ya. Nah ini kalau gue ngomong langsung dari depannya. Sekarang kalau kita coba geser ke sisi sampingnya. Alright, ini udah gue geser. Ini dari sisi kiri mic-nya ya, dengan jarak yang kurang lebih juga masih sama. Ini adalah hasil suaranya. Ya kalau gue ngeliat ini lumayan turun ya. Turun banget bahkan. Ya nggak banget sih, tapi terlihat banget. Kalau tadi ada di minus 12 sampai minus 6 desibel. Sekarang suara gue tuh ada di range minus 20-an desibel. Ada di 25, 23, minus 23 sampai minus 25 desibel lah ya. Nah sekarang gue mau ngomong coba dari belakangnya. Alright, ini sekarang gue dari belakangnya. Dari belakangnya juga masih lumayan oke. Tapi kurang lebih sama ya, dari sisi samping dan belakangnya ini ada di minus 20 sampai minus 25 desibel juga suara gue yang record. Sekarang mari kita coba balikin ke depan lagi. Sekarang balik lagi ke depan, langsung berubah lagi kan suara gue. Nah, setelah plosive, rejection, sekarang kita proximity effect-nya dulu ya. Kita tes. Ini jaraknya sekitar 9 jari dari mulut gua ke mic, dan ini adalah hasil suaranya. Sekarang gua mau mundur. Oke, ini sekitar 2 jengkal ya, 2 jengkal dari mic ke gua. Ini hasil suara yang bisa kalian dapetin dengan jarak 2 jengkal. Coba kalau gua mundur jauhan lagi. Oh ini jauh banget. Ini jaraknya 1 tangan, dan suara intonasi gue juga masih sama kurang lebih. Tapi kurang lebih ini adalah hasil suaranya yang kalian bisa dapetin kalau jaraknya kurang lebih 1 lengan kalian. Alright, kita balik lagi. Nah, sekarang balik lagi ya. Ini kembali ke jarak sekitar 9 jari dari mulut ke mic. Ini adalah hasil suaranya. Si Samson C01 ini punya diafram dengan ukuran 19 mm. Jadi antara small dan large gitu ya. Alright, kurang lebih seperti itu hasil reviewnya. Gimana audionya? Kalau menurut gua pribadi gitu ya, dari kuping gua yang tidak cukup profesional ini ya, gua sih puas-puas aja gitu. Dan emang bagus sih hasilnya. Maksudnya tes plosive itu oke gitu kan. Lalu suara gue juga, gue tidak merasa ada yang aneh-aneh. Noise levelnya juga masih oke. Jadi sinyal to noise rasionya gue rasa ini masih cukup oke banget gitu ya. Dan suara gue juga terdengar nggak aneh-aneh gitu ya, nggak terdengar terlalu kering. Ya ini nggak terlalu, suara gue nggak terlalu ngebas, low frekuensinya juga nggak terlalu dinaikin gitu ya. Tapi masih cukup asik gitu untuk gue dengerin. Seperti yang kalian tahu kan selera ya. Kalau selera gue kan itu biasanya sukanya yang low frekuensinya lebih tinggi ya, terus yang jadi suara gue tuh bisa lebih ngebas gitu. Kalau kalian punya penilaian lain ya bebas-bebas aja gitu. Lagi pula kan ini dari
sudut pandang penghobi aja ya, gue bukan profesional di sini. Mungkin kalian ada yang lebih jago, ada yang lebih ngerti juga. Nah, kalian bisa komen, ya ngasih input juga gitu ya tentang mic ini kalau kalian pernah pakai atau pernah punya. Tapi gue rasa hari ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya, terutama buat kalian yang mungkin lagi kepikiran untuk mau beli mic ini. Lalu thank you banget buat yang udah subscribe, nge-like, komen video-video gue. Thank you banget, serius thank you banget. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja gitu kan. Nah, buat yang mau beli mic ini nanti gue taruh di deskripsi. Buat yang mau beli mic bekas review gitu ya, nanti gue taruh di deskripsi juga. Jangan lupa juga follow Instagram gue. Tapi sorry sebelumnya kalau misalkan di deskripsi tuh gue kadang suka telat update gitu, karena gue lupa biasanya untuk mengupdate naruh linknya satu-satu, karena itu malas aja, kadang gue mager. Tapi gue usahain secepatnya gue taruh link-link segala macamnya itulah di deskripsi. Oke, thank you lah buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.